Oke teman-teman, kita lanjut di bagian yang kedua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 4 sampai dengan 6 soal TK asli tahun 2025 dari pelajaran matematika wajib. Nomor 4, di sini ada tinggi dan berat badan ideal ya seorang wanita, katanya mempunyai hubungan seperti ini guys. Y sama dengan 1,2X ditambah 96. Dengan Y itu adalah tinggi badan ya, Y itu tinggi badan, sementara X itu mewakili berat badan. Berapa berat badan ideal seorang wanita yang memiliki tinggi badan 156 cm? Oke, berarti di situ diketahui Y-nya adalah 156 ya guys. Nah, berapa X-nya ya? Karena pertanyaan berat badan ya. Berarti X-nya ini berapa? Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya Y, berarti 1,2X tambah 96 sama dengan 156. Jadi 1,2X sama dengan 60 ya guys, 156 kurang 96. Berarti X-nya adalah 60 dibagi 1,2, atau kalau kalian susah ya dengan koma, bisa kita kali 10 jadi 600 per 12 ya. 60 bagi 12 itu 5, berarti ini nanti 50. Nah, ada jawabannya ya, yang D. Oke, berikutnya nomor 5. Nah, ini mulai soal bacaan-bacaan yang lumayan panjang ya. Jadi sebenarnya soal TKA itu ya, sebenarnya soalnya tidak terlalu dalam ya guys menanyakan materinya. Hanya saja kita perlu bersabar untuk mengerti bacaan ya. Makanya itu kita harus biasakan berlatih soal-soal yang seperti ini. Nah, di sini persoalannya adalah ada ukuran sepatu ya guys. Jadi ada 3 ukuran, ada UK, Europe ya atau EU, kemudian US ya. Ukuran sepatu UK dan US sering digunakan untuk sepatu impor ya, seperti sneakers atau sepatu olahraga. Ukuran sepatu Europe untuk panjang telapak kaki tertentu dirumuskan dengan, nah ini untuk rumusnya ya guys, untuk Europe. Jadi fx itu nanti sama seperti y ya guys, fx itu sama seperti y, seperti kebiasaan kita ya membaca fungsi. Nah, x ini menyatakan adalah panjang telapak kaki guys ya. Nah, ini konversinya kalau dari Europe ke UK itu yang bawah ya, yang y min 30,5, jadi y-nya itu si fx tadi. Kemudian kalau untuk US yang atas y min 3,33 ya. Kalau dari Europe mau dikonversi ke US. Oke. Jadi nanti GY itu merupakan ukuran sepatu ya guys. Nah, di sini ada toko ABCD ya menyediakan sepatu tentunya ya. Nah, ukuran telapak kaki terkecil tadi untuk telapak kaki itu X ya guys. Jadi dia nggak langsung nyebut ukuran sepatunya yang dijual di toko tersebut ya, tapi dia ngasih tahu tabel ukuran telapak kaki terkecil. Tentu ini harus kita konversi ke ukuran nanti ya. Nah, Aldi akan membeli sebuah sepatu sneakers ya. Ukuran sepatu miliknya adalah 4,5. Nah, 4,5 di sini berarti adalah GY ya guys. Di GY-nya adalah 4,5. Nah, tapi dia nggak tahu nih, dia belinya ukuran US atau UK. Makanya kita coba dua-duanya nanti ya. Kalau dia kita anggap belinya adalah ukuran US, maka nanti kita akan mendapatkan Y-nya terlebih dahulu ya. Berarti kan nanti Y kurang 33 sama dengan 4,5, maka dapatlah Y-nya itu 37,5 ya guys. Kemudian yang kita butuhkan kan nanti mencocokkan dengan telapak kaki ya, ukuran telapak kaki yang dijual dari setiap toko ya.
apakah dia bisa beli di A, B, C atau D ya, karena di sini kan terbatas ya ceritanya. Jadi kita setelah dapat nilai Y ini kita masukkan ke rumusnya fx, berarti X ditambah 13,5 itu sama dengan 37,5. Nah, berarti X-nya kita akan mendapatkan 24 ya guys. Nah, jadi 24 cm ukuran sepatunya, ukuran telapak kaki si Aldi ini ya. Maka dia bisa beli di mana saja. Kalau 24 cm ya kan A paling kecil itu ukuran 21, pasti ukuran 24 ada dong ya. Nah, B juga ada pasti karena dia paling kecilnya adalah 21,5. C juga ada karena ukuran paling kecilnya dia 23. Jadi kan dia jualnya 23 ke atas ya ukurannya, maksudnya gitu ya. Kemudian C, kemudian D juga bisa ya. Jadi ini semua toko nih bisa beli ya. Nah, ini kalau US ya dianggapnya. Nah, sekarang kalau UK berarti nanti kita pakai yang bawah ya. Y dikurang 30,5 itu sama dengan 4,5. Berarti nanti Y-nya kita akan dapatkan 35 ya guys. Berarti X ditambah 13,5 sama dengan 35, maka X-nya itu kita peroleh 21,5 ya. Nah, ukuran sepatu 21,5 ya, itu dia bisa beli di toko A dan toko B guys. Karena kalau misalkan dia di toko C, ukuran paling kecilnya yang tersedia adalah 23, otomatis ukuran 21,5 nggak ada di toko C gitu ya. Untuk D juga demikian, paling kecil 24, berarti ukuran 21,5 nggak dijual di toko D. Maka yang sudah pasti ya, yaitu adalah di toko A sama B. Karena dari dua kasus ini kan irisannya di A sama B ya guys. Gitu ya. Ini hasilnya mudah ya, cuman kita harus bersabar untuk mengerti bacaannya. Berikutnya yang nomor 6. Ada seorang siswa melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tinggi sebuah tanaman setiap minggunya. Nah, kalau kita baca ya, ini minggu yang pertama ketinggian tanamannya adalah 23. Minggu yang kedua ketinggian tanamannya adalah 26. Minggu yang ketiga ketinggiannya adalah 29 dan seterusnya. Nah, sepertinya kita sudah mendapatkan polanya. Ini kan dari 23 ke 26 nambah 3 ya. Ini juga nanti nambah 3. Nah, ini kalaulah kalian gak hafal rumusnya ya, sebenarnya kalian bisa aja bikin aja Kak sampai minggu ke-7, toh tinggal tambah 3 doang. Itu kalau kita menggunakan proses bernalar ya. Tapi karena kita sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup ya, yang mana ini membentuk barisan aritmatika ya kan guys. Nah, ini membentuk barisan aritmatika. Nah, kalian kalau ditanya minggu ke-7 berarti kita nyari U7 ya. Ya dong. Nah, nyari U7 itu, U7 rumusnya kan A plus 6B ya. Kenapa gitu Kak? Ada rumusnya UN itu A plus N-1 kali B. Ini untuk rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika ya. Nah, kita tinggal masukkan saja. A itu adalah suku awal ya. Awal ini ada 23. Kemudian bedanya itu bertambahnya ya, bertambahnya 3. Berarti 23 ditambah 18 tidak lain adalah 41. Dan jawabannya adalah yang C. Demikian teman-teman untuk pembahasan di bagian yang kedua. Ditunggu pembahasan untuk part yang ketiganya.